Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang teori pengembangan kurikulum di pesantren, madrasah, dan sekolah. Baik, sebelumnya mari kita ketahui dulu apa itu fungsi dari teori kurikulum. Fungsinya ialah sebagai landasan sistematis dalam pengambilan keputusan, memilih, menyusun, dan membuat urutan isi kurikulum, sehingga hal tersebut dapat dijadikan pedoman atau dasar bagi kurikulum yang sedang berjalan. Yang pertama, ada pengembangan kurikulum pesantren. Dalam beberapa penelitian terhadap pesantren ditemukan bahwa pesantren memiliki kewenangan tersendiri dalam menyusun dan mengembangkan kurikulumnya. Menurut penelitian Luckensbull dalam bukunya Abdullah Ali, secara umum kurikulum pesantren dapat dibedakan menjadi 4 bentuk, yaitu pendidikan agama, pengalaman dan pendidikan moral, sekolah dan pendidikan umum, serta keterampilan dan kursus. Yang kedua, ada pengembangan kurikulum madrasah. Sebenarnya, madrasah adalah kata dalam bahasa Arab untuk sekolah. Artinya tempat belajar. Nah, dalam upaya memperbaiki dikotomi madrasah dan meningkatkan kualitas kurikulum pendidikan madrasah, seorang tokoh Malik Fajar selaku Menteri Agama memantapkan eksistensi madrasah untuk memenuhi 3 tuntutan minimal dalam peningkatan kualitas madrasah, yaitu menjadikan madrasah sebagai wahana untuk membina ruh dan praktik hidup keislaman, memperkokoh keberadaan madrasah, dan madrasah harus mampu merespon tuntutan masa depan guna mengantisipasi perkembangan iptek dan era globalisasi. Yang ketiga, pengembangan kurikulum di sekolah umum. UU Sisdiknas menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dari kurikulum ini akan diketahui arah pendidikan, alternatif pendidikan, fungsi pendidikan, dan hasil pendidikan yang hendak dicapai dari aktivitas pendidikan. Selanjutnya, teori pengembangan kurikulum menurut Ralph Taylor. Dalam sebuah bukunya yang berjudul Basic Principles of Curriculum and Instruction, Ralph Taylor mengemukakan adanya 4 tahapan dalam pengembangan kurikulum. 1. Menentukan tujuan yang akan dicapai. Yang kedua, menentukan pilihan bentuk proses pembelajaran. Ketiga, menentukan pengaturan atau organisasi materi kurikulum. Yang keempat, menentukan cara untuk menilai hasil pelaksanaan kurikulum yang berupa proses pembelajaran. Suatu negara dapat berkembang apabila pendidikan di dalamnya cukup baik. Pada negara maju, yang pertama kali dititik tekankan dalam pendidikan adalah bagaimana pendidikan itu bisa berkembang. Salah satu caranya ialah dengan mengembangkan kurikulum, sebab pendidikan bisa berkembang apabila kurikulumnya itu baik, sehingga dalam pelaksanaannya memerlukan teori sebagai pedoman atau dasar bagi evaluasi formatif bagi kurikulum yang sedang berjalan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.